Hai guys, balik lagi di YouTube channel aku. Kalian apa kabar? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, sebelum mulai, aku mau bilang makasih dulu buat kalian semua yang udah nyempetin waktu untuk nonton video aku kali ini. Dan juga buat kalian yang baru pertama kali mampir nih di channel aku, salam kenal dulu ya, aku Clara. Guys, hari ini aku bakal nyeritain kalian film horor Jepang yang baru banget tayang dan lagi viral. Asli serem banget guys, kalian pasti suka. Judulnya Dollhouse, tentang teror boneka berhantu. Bonekanya bener-bener hidup, rambutnya makin panjang, kukunya makin panjang. Duh, serem banget deh pokoknya. Oh ya, kemarin tuh aku baru upload film horor Jepang juga guys, tentang hantu Hachisakusama yang suka nyulik anak-anak. Aku bakal taruh linknya di pin komen. Nanti abis nonton yang ini, kalian tonton yang itu juga ya. Oke deh, gak usah lama-lama lagi, aku bakal langsung aja nyeritain film ini ke kalian. Eits, tapi sebelumnya aku minta tolong dulu dong guys, bentar aja buat like video ini. Dan jangan lupa di subscribe, terus nyalain juga lonceng notifikasinya, biar kalian gak ketinggalan sama video terbaru dari aku. Dan biar aku lebih semangat juga ngontennya. Jadi di awal film ada sekelompok bocil komplek yang lagi main-main. Nah, ibu ini bilang ke anaknya yang namanya Mei supaya hati-hati ya di rumah. Si ibu mau pergi belanja dulu sebentar. Mei asik main petak umpet sama bocil-bocil lain. Ada yang sembunyi di bathtub, di lemari. Si ibu sebenarnya belanjanya nggak lama guys, soalnya khawatir kan ninggalin anaknya di rumah. Pas pulang rumahnya udah sepi, anaknya dipanggil gak nyaut, dicari-cari gak ada. Sampai ditanya ke tetangga kan, lihat Mei gak? Bahkan bocil-bocil yang tadi main bareng juga gak tahu Mei ngilang kemana. Katanya tadi Mei gak ketemu pas main petak umpet. Si ibu yang bingung langsung nelpon suaminya yang kerja di rumah sakit. Si ayah langsung buru-buru pulang. Di depan rumah udah rame. Polisi setuju mau nyelidikin hilangnya bocil itu. Si ibu diminta tetap tenang dan nunggu kabar selanjutnya. Sampai tiba-tiba guys, pas lagi masukin pakaian ke mesin cuci, si ibu kaget banget. Mei ternyata udah meninggal kehabisan oksigen karena tadi sembunyi dan kekurung di mesin cuci. 1 tahun setelahnya kita bisa lihat kondisi si ibu masih terpukul, masih nggak bisa nerima kenyataan Mei udah nggak ada. Bahkan sekarang dia jadi trauma sama mesin cuci. Sesekali nenek Mei datang berkunjung, dia lihat walaupun udah setahun, kamar Mei barang-barangnya masih ada semua, gak disingkirin. Sampai suatu hari si ibu lagi lihat-lihat pasar loak yang jual barang bekas. Nah, dia ngeliat sebuah boneka di dalam kotak yang bikin dia tertarik. Setelahnya si ayah pulang dan bingung ngeliat istrinya kok tiba-tiba jadi ceria. Makin kaget pas ngeliat di meja ada boneka yang bener-bener mirip anak kecil. Si ibu jadi ceria ternyata karena nganggep boneka itu beneran anaknya. Kukunya dipotong, rambutnya juga dirapihin. Dipotong persis kayak rambut anaknya si Mei yang udah meninggal. Suaminya sebenarnya khawatir, tapi karena istrinya jadi ceria, jadi nggak apa-apa deh, dibiarin tuh. Bonekanya bahkan diajak jalan-jalan pakai stroller, diajak belanja, diajak liburan, foto keluarga. Seolah boneka itu bener-bener Mei, anak mereka yang kembali. Si ibu bahkan sekarang udah nggak takut sama mesin cuci. Suaminya senang karena boneka itu bikin kondisi istrinya semakin membaik. Beberapa waktu setelahnya, ternyata di keluarga itu lahir seorang bayi lagi. Bayi itu dinamain Mai. Kalau anaknya yang sebelumnya kan namanya Mei ya guys. Kehadiran Mai bikin boneka itu jadi terlupakan. Sekarang pasangan ini udah bahagia sama bayi mereka. Suatu hari bayi mereka nangis kejer. Si ibu akhirnya ngeletakin boneka itu di sebelah bayi Mai, terus ditinggal ke ruang sebelah kan nih. Baru sebentar si nenek ngecek dari CCTV, Mai nangis kejer. Bahkan aneh guys, boneka itu meluk bayinya dengan erat. Udah gitu banyak goresan di tubuh Mai kayak cakaran. Bonekanya langsung dilempar. Karena dikira bonekanya tajam dan gak aman untuk Mai, boneka itu akhirnya disimpan di lemari. 5 tahun berlalu, bayi Mai sekarang udah jadi bocil nih. Suatu hari pas lagi asik main kelereng, ada yang ngegelinding ke lemari guys. Mai masuk lemari dan jadi nemuin boneka itu. Dia tunjukin ke ibunya, si ibu kaget banget
karena kok boneka itu rambutnya jadi panjang. Padahal kan terakhir bonekanya dia potong rambutnya kayak almarhum anaknya si Mei. Si ayah bilang sebaiknya nggak usah terlalu dipikirin, karena zaman dulu boneka Jepang memang banyak yang pakai rambut asli. Jadi mungkin aja rambutnya bisa memanjang. Nah, tapi kok kuku bonekanya tumbuh juga. Si ibu bingung, kok di lantai juga banyak rambut panjang yang rontok. Bahkan Mai jadi ngobrol sama boneka terus. Di suatu malam, Mai tiba-tiba masuk ke kamar orang tuanya. Dia bilang takut sama bonekanya yang hidup. Si ibu ya mikir anaknya paling halu. Bonekanya ditaruh di atas aja tuh. Besoknya Mai kembali ceria dan main sama temennya kan nih. Mereka juga main sama boneka itu. Tiba-tiba temennya nangis kejer. Bahkan di tangannya juga banyak bekas gigitan. Mai langsung dimarahin, kok gigit temennya sih? Mai tapi bilang itu perbuatan si boneka, bukan dia yang gigit. Tapi ya si ibu mana percaya. Setelahnya dari kamar, si ibu ngeliat Mai kayak lari-lari. Lah ternyata di kamar itu cuma ada boneka, Mai gak ada. Bahkan foto almarhum anaknya, si Mei, udah kecoret-coret. Mai bilang itu bukan perbuatan dia tapi bonekanya. Si ibu masih gak percaya. Anehnya di tangan Mai juga banyak cakaran guys. Suatu malam lagi-lagi ada yang naik ke kasur si ibu. Dia kira itu Mai, soalnya gelap kan nih. Sampai pas dia nyalain lampu, itu boneka guys. Si ibu mulai takut dan ngerasa kalau boneka itu beneran hidup. Si ayah tapi gak terlalu peduli. Dia pikir paling istrinya halu. Si ibu udah bener-bener kesel, ngebungkus boneka itu dibuang ke tempat sampah. Tiba-tiba bonekanya balik pakai tutup kantong gini kan. Si ibu udah kesel mau ngancurin boneka itu. Lah pas nengok, boneka yang beneran masih ada di kamar. Untungnya semua itu cuma mimpi. Tapi bonekanya beneran balik ke depan pintu dong. Kebetulan di depan ada truk penghancur sampah kan. Jadi si ibu langsung lari nitip supaya boneka itu dihancurin aja. Gak lama kok rame, ada ambulan. Si ibu yang penasaran ngecek dan kaget banget. Petugas yang tadi dia titipin boneka tiba-tiba udah meninggal. Dan ini muncul Mai yang ngambek nih, kok bonekanya dibuang sih? Masih utuh tuh boneka. Di malam hari, si ibu makin yakin boneka itu hidup. Dia sampai ngecek rekaman CCTV. Anaknya beneran ngomong sama boneka, seolah boneka itu beneran hidup. Besoknya Mai ngajak main petak umpet. Si ibu udah mager nih. Dia ngeliat anaknya sembunyi di luar. Tapi kok di belakang ada yang lari. Terus kayak ada yang sembunyi di balik selimut. Pas selimutnya ditarik tapi gak ada. Bahkan sosok itu kayak lari keluar pakai selimut ke arah ruang mesin cuci. Dia ngeliat yang sembunyi tuh hantu. Kaget kan? Tapi ternyata itu Mai yang asli. Setelahnya karena teror boneka itu makin nyata, si ayah jadi mulai nyari tahu asal-usul boneka itu di internet. Dia jadi tahu kalau boneka itu dibuat 100 tahun lalu sama pengrajin boneka yang kehilangan anaknya. Dia nyiptain boneka itu sebagai pengganti anaknya. Sementara Mai nginep di rumah neneknya kan nih. Seperti biasa tidur sama boneka. Gak lama pas ngambil minum, si nenek ngeliat Mai bangun di depan TV. Bahkan setelahnya minta digendong, dianterin lagi kan ke kamar. Lah si Mai asli masih tidur tuh. Yang tadi minta gendong boneka. Si nenek bener-bener takut, langsung masukin boneka itu ke gudang. Ngedenger kabar itu, si ayah langsung buru-buru ke rumah nenek mau ngambil bonekanya. Merinding banget guys, dari arah gudang pintunya gerak-gerak. Lah ternyata cuma alat penyedot debu. Tapi tuh boneka beneran ngilang. Bahkan pas dicek di kamar, Mai juga udah ngilang dong. Kayak keluar dari jendela. Si nenek langsung panik nyari-nyari keluar. Sementara si ayah yang baru sampai kebetulan ngeliat Mai yang nenteng boneka. Si Mai tapi kelihatan linglung kayak tidur berjalan. Boneka itu langsung dimasukin ke kotak asalnya. Ngerinya gak lama si nenek pulang dengan tangan yang terluka. Katanya diserang anak kecil yang tadi bareng sama Mai. Tapi Mai dari tadi kan cuma sama boneka. Bahkan rekaman CCTV nunjukin kalau si nenek beneran diserang bocil. Si ayah ngecek nih, di tangan nenek memang banyak bekas gigitan. Dia mau nyocokin bekas gigitan itu sama kayak gigi Mai gak? Si Mai-nya malah sadar dan histeris. Karena terlalu banyak kejadian aneh,
Si ayah akhirnya ngebawa boneka itu ke kuil buat dimusnahin bareng sama boneka-boneka berhantu lainnya. Bahkan si ayah ngerekam prosesnya dan ditunjukin ke istrinya. Mereka lega, dikira teror boneka itu udah berakhir guys. Lah ternyata biksu di kuil ada yang manfaatin situasi. Karena tahu kalau boneka itu asli dan berharga, bonekanya ternyata ditukar sama yang palsu. Boneka yang asli ternyata belum dibakar dong, malah mau dijual. Nah tapi tiba-tiba si biksu jahat itu jadi ngalamin teror. Dari mulutnya keluar banyak rambut. Pria itu jatuh pingsan dan langsung dibawa ke rumah sakit tempat ayah Mai kerja. Setelahnya biksu lain muncul ngebawa boneka itu dan ngejelasin semuanya. Boneka itu punya arwah jahat yang kuat. Jadi pria ini disuruh konsultasi ke ahli ritual boneka yang biasa nanganin boneka-boneka berhantu. Boneka itu juga diikat di kursi kan nih. Tiba-tiba ada perawat yang ngelepasin ikatannya. Si ayah panik tapi sadar di dalam boneka itu ada yang gerak. Ternyata ada patahan gigi. Bonekanya akhirnya di-scan nih. Kaget banget. Struktur boneka itu ternyata terbuat dari kerangka manusia asli. Setelahnya mereka jadi manggil polisi buat nyelidikin boneka itu kan. Bonekanya mau dibawa ke laboratorium. Sementara si ahli ritual boneka dan pasangan suami istri ini ngikutin dari belakang. Si polisi awalnya nggak takut sama boneka itu. Tapi pas ngelewatin terowongan kok bonekanya ngilang. Bahkan dia sempat ngeliat di depan jalan kayak ada anak kecil. Tapi pas mobilnya berhenti gak ada. Setelahnya si polisi ditemuin dalam keadaan udah nangis-nangis. Dia kira dia nabrak orang, padahal mah itu teror boneka berhantu. Si ahli ritual boneka langsung bacain mantra. Baru deh polisi itu sadar. Boneka itu akhirnya dikurung di dalam kotak yang bener-bener rapet guys. Udah gitu mereka ngedatengin pria tua yang tahu fakta asli boneka itu. Diceritain kalau boneka itu dibuat 100 tahun lalu sama seniman terkenal yang namanya Kokichi. Jadi dulu Kokichi punya anak namanya Aya. Si Aya tapi sakit-sakitan dan meninggal. Ngerinya seniman itu jadi bikin boneka yang pakai tulang, rambut, dan kuku asli Aya yang udah meninggal. Gak lama ibunya Aya yang gak bisa nerima kematian anaknya jadi sakit-sakitan juga dan meninggal. Sebelum meninggal si ibu sebenarnya berpesan pengen dimakamin sama boneka Aya. Nah tapi karena boneka itu buatan seniman ahli yang terkenal, jadi mungkin ada yang nyuri boneka itu dari makam terus berpindah-pindah sampai akhirnya dijual di pasar Roak. Ngedenger cerita itu si ibu jadi mikir boneka Aya pasti pengen balik ke makam ibunya deh, makanya neror. Nah si ahli ritual sebenarnya udah ngingetin kalau ini tuh beresiko banget. Si ibu tapi jadi keinget sama anaknya si Mei yang dulu meninggal kan. Jadi tetap nekat nih mau ngembaliin boneka Aya ke makam ibunya. Mereka akhirnya mau berangkat ke pulau tempat asal boneka Aya. Mereka juga ngelakuin ritual minta petunjuk supaya bisa tahu boneka Aya minta dibawa kemana. Ngeri banget guys, bonekanya malah ngamuk. Ruangannya bergetar hebat kayak gempa. Seketika lampunya juga mati. Itu boneka bisa lepas dari kotak dong, keluar jadi sosok hantu. Untung berhasil ditangkep dan dimasukin ke kantong. Arwah di boneka itu kayaknya udah bener-bener jahat guys. Besoknya karena si ahli ritual terluka, jadinya pasangan ini yang harus nguburin boneka Aya. Mereka buru-buru ke pulau asal Aya. Serem banget guys, itu pulau tuh sampai udah dipagerin karena memang penuh misteri. Mereka ngedaki bukit dan akhirnya ketemu juga guys makam ibunya Aya. Mereka langsung berdoa dan masukin boneka itu supaya bisa bersatu sama ibunya. Lah si ibu gak sengaja jatuhin foto almarhum anaknya si Mei. Udah dibilang gak usah diambil, si ibu malah nekat sampai masuk ke makam itu. Ngeri banget dah, jimat penjaga boneka itu terbakar dan bonekanya jadi hantu yang hidup, nggak ngebolehin si ibu keluar. Dengan sekuat tenaga si ibu berhasil keluar, tapi rambutnya ditarik dong. Si ibu langsung mecahin frame foto Mei dan untungnya bisa motong rambutnya. Sisa rambutnya ketarik masuk, seolah boneka itu bener-bener nggak mau ngelepas ibu ini. Setelah hari yang sulit, pasangan ini pulang ke rumah dan langsung meluk Mai. Kirain semua udah aman. Kok pelukan Mai aneh, kayak erat banget. Lah pas dicek di cermin,
arwah dari boneka Ayah ternyata masih ikut pulang dong. Sementara si Ayah yang ngecek mesin cuci ternyata ngalamin halusinasi, seolah kejadian yang dulu si Mei terkurung di mesin cuci kembali terulang. Si Ayah berjuang sekuat tenaga ngebebasin Mei yang terkurung. Setelahnya arwah Mei seolah bisa nenangin arwah Ayah dan diajak keluar sama-sama. Nah, tapi belum selesai guys. Seminggu setelahnya, si nenek ngajak si ahli ritual buat ngecek karena udah seminggu pasangan suami istri itu gak ada kabar. Si nenek juga nunjukin rekaman CCTV. Di situ terungkap kalau pas Mai ngobrol sama boneka Ayah kayak bilang kalau ternyata dia jadi lebih suka sama orang tua Mai karena lebih baik, lebih perhatian. Jadi boneka Ayah ternyata gak mau balik dong ke orang tuanya, maunya sama ayah ibu Mai. Dan bisa kita lihat ayah ibu Mai kayak terhipnotis sampai gak makan, gak minum. Mereka kira yang mereka rawat itu anak mereka, padahal mah boneka Ayah. Ih, gimana guys ceritanya? Bikin merinding kan? Duh, malah di rumah aku banyak boneka, jadi takut kan? Gimana dong? Di rumah kalian ada boneka gak? Duh, hati-hati guys. Semoga boneka kalian gak neror kayak boneka Ayah ya. Dan kalau kalian terhibur nih sama videonya, bantu aku ya dengan like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasi untuk channel ini guys. Selalu komen juga di bawah kalau kalian punya rekomendasi judul film seru lainnya yang pengen aku bahas. Oke deh, kayaknya sih cukup segitu dulu aja ya dari aku. Jaga kesehatan kalian selalu, and I'll see you guys on my next video. Bye-bye!